Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik The Sacred Runes kemarin. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, lebih baik kalian tonton dulu ya, karena linknya udah aku taruh di deskripsi video ini. Oke, kalau gitu tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita telah melihat Zhu Feng yang sangat marah atas kematian mbak-mbak penjual sabuk akibat perbuatan perusahaan Angel Creature. Kali ini ia pun datang ke markas mereka dan berniat untuk menemui Master Mu. Para penjaga yang mengetahui kedatangan Zhu Feng pun segera memberikan perintah untuk membunuh Zhu Feng. Namun tanpa mereka sadari, Zhu Feng yang sudah kalut itu berhasil membunuh mereka dengan sangat cepat. Tentu saja hal itu pun membuat orang-orang itu ketakutan. Jangan khawatir, kita adalah pasukan terbaik. Apa-apaan Zhu Feng itu? Bunuh dia, ucap seorang komandan pasukan. Tapi tetap aja semua serangan yang diberikan kepada Zhu Feng tetap tidak berguna dan malah ngebuat mereka semua terbunuh. Hingga di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba seorang pemanah berkata jika Zhu Feng tidak mungkin bisa menahan serangan dari panah magical arrow-nya. Nah, dengan sekedip matanya, Zhu Feng pun berhasil mengambil panah itu dari tangannya. Tak berselang lama, tiba-tiba seorang musuh muncul untuk menyerang Zhu Feng. Karenanya, Zhu Feng pun langsung menggunakan panah itu untuk membunuhnya. Sebelum kematian orang itu, Zhu Feng pun bertanya tentang keberadaan Master Mu. Akan tetapi Zhu Feng tiba-tiba membatalkan niatnya. Rupanya Zhu Feng saat itu mengingat jika dirinya telah membangkitkan magic sense yang membuatnya bisa merasakan keberadaan Master Mu. Jadi ia nggak perlu lagi buat ngebiarin mereka semua hidup. Alhasil para pasukan Angel Creature yang ketakutan pun kembali berusaha untuk membunuh Zhu Feng. Sementara itu, Master Mu dan Wang Qing tengah merayakan keberhasilan mereka ngebunuh Zhu Feng. Tanpa mereka sadari, saat ini Zhu Feng telah ngebantain semua pasukannya. Di sana Wang Qing rupanya merasa sangat marah dan bercampur dengan bahagia, lantaran hanya karena ingin membunuh Zhu Feng mereka harus kehilangan banyak pasukan dan harta. Tak berselang lama, tiba-tiba Master Mu dihubungi oleh bawahannya untuk mengabarkan jika Zhu Feng ingin bertemu. Gunung Taihang, Mutant Fruit, kita semua mati, ucap orang itu. Mendengar ucapannya, Master Mu pun terlihat sangat terkejut sekaligus ketakutan. Setelah orang itu tewas, Zhu Feng pun mengambil selularnya dan mengatakan semoga Master Mu beruntung. Namun setelah kejadian itu, Zhu Feng tiba-tiba terjatuh. Di sisi lain, Master Mu terlihat masih sangat kesal lantaran semua pasukannya terbunuh. Tapi ia masih nggak percaya jika orang yang ngelakuin semua ini adalah Zhu Feng. Ia masih ngerasa jika Zhu Feng telah tewas dan orang yang sudah tewas gak mungkin bisa ngebunuh orang. Master Mu lebih yakin jika yang ngelakuin semua ini adalah saingan bisnisnya, yakni sebuah perusahaan bernama Body Creature. Karena itu Master Mu pun berniat untuk memeriksanya sendiri. Tapi sebelum pergi, Master Mu menyuruh Wang Qing untuk menemui Lina Qi dan berpura-pura sedih atas kematian mbak-mbak penjual sabuk. Selain itu, Master Mu juga memberikan perintah agar Wang Qing menyalahkan Zhu Feng atas semua kejadian ini. Setelah sampai di tempat Lina Qi, Wang Qing pun mulai mempersiapkan dramanya. Ia pun membuat dirinya terlihat seperti orang yang telah dianiaya oleh Zhu Feng. Sesampainya di depan Lina Qi, Wang Qing pun berkata jika Zhu Feng sangatlah kejam lantaran telah membunuh mbak-mbak penjual sabuk. Namun untungnya ia berhasil selamat dengan membunuh Zhu Feng menggunakan roket beracun. Mendengar cerita tersebut, Lina Qi pun kembali menanyakan apakah Wang Qing telah memastikan jika Zhu Feng telah benar-benar tewas. Dengan raut wajah yang masih berpura-pura sedih, Wang Qing mengatakan jika ia telah menembakkan roket yang sangat mematikan ke arah Zhu Feng.
Jadi ia sangat yakin jika Chu Feng telah tewas. Namun tanpa ia sadari, saat itu Chu Feng telah berada di belakangnya. "Kakak, ketika kamu lari ke depan, selalu ingat untuk melihat ke belakang," ucap Chu Feng. Sontak tentu saja hal itu membuat Wang Qing amat sangat terkejut. Di sana Chu Feng pun kembali mengajukan pertanyaan apakah Lin Naqi akan percaya kepada dirinya atau percaya kalau ia sudah mati. Lin Naqi pun kemudian memerintahkan tangan kanannya untuk menangkap Wang Qing dan memastikan kalau ia akan diperlakukan layaknya seorang mutan. Menyadari karirnya akan berakhir, Wang Qing pun memohon agar Chu Feng mau memaafkannya. Selain itu, Wang Qing juga berjanji akan memberikan apapun yang Chu Feng minta dan merelakan babak penjual sabuk yang ia anggap hanyalah seorang pembantu. Sontak perkataan itu pun membuat Chu Feng semakin marah. Ia pun berkata jika si mbak penjual sabuk yang dibunuh mereka adalah temannya. "Wang Qing, kupikirmu yang memaksamu melakukan semua ini. Sekarang aku tahu, kamu sama saja, jadi enyahlah," imbuh Chu Feng. Wang Qing pun menjadi sangat marah atas perilaku Chu Feng kepada dirinya. Selain itu, Wang Qing juga mengutuk dengan berkata jika suatu saat Chu Feng juga akan tewas dan menerima ganjarannya. Singkat cerita, Chu Feng pun kembali menanyakan mengenai tindakan yang akan dilakukan Lin Naqi kepada mastermu. Namun rupanya saat itu Lin Naqi berkata jika ia tidak mungkin bisa mewujudkan perkataan Chu Feng dalam waktu dekat, lantaran mengingat jika mastermu memiliki pangkat tertinggi di perusahaan. Akan tetapi Lin Naqi menyuruh agar Chu Feng tidak perlu khawatir karena ia pasti akan memberikan sebuah jawaban. Di sana Chu Feng pun menanyakan keadaan Lin Naqi setelah lama tidak bertemu. Tanpa membalas pertanyaan itu, Lin Naqi pun berkata jika ia akan mengirim seseorang untuk melindungi Chu Feng dan orang tuanya yang ada di kota. Mendengar apa yang akan dilakukan Lin Naqi kepada dirinya dan keluarganya, Chu Feng pun terlihat sangat salting dan menganggap jika Lin Naqi masih merindukannya. Namun Lin Naqi tiba-tiba kembali menegaskan jika ia tidak punya perasaan lagi kepada Chu Feng. Mendengar ucapan Lin Naqi, Chu Feng pun kembali berusaha untuk mencairkan suasana dengan berpura-pura jika ia hanya sedang bercanda. Tak berselang lama, Lin Naqi terlihat mendapatkan kabar dari mastermu yang ingin melapor jika semua pasukan mutannya telah terbunuh. Saat Lin Naqi memastikan siapakah pelakunya, mastermu meyakini jika orang yang melakukan semua ini adalah Diamond yang merupakan salah satu dari 3 mutan King. Setelah mendapatkan laporan, Lin Naqi pun menyuruh mastermu untuk melakukan investigasi. "Apa yang terjadi? Apakah Diamond membuat masalah dengan kalian?" tanya Chu Feng yang berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Ya, salah satu dari 4 elit peleton kami dibunuh," jawab Lin Naqi. Di sana Chu Feng pun bertanya apakah Diamond sangatlah kuat. Lin Naqi pun berkata jika Diamond adalah salah satu dari 3 mutan King. Mutan pertama adalah Silver Wing Angel, yang kedua adalah Diamond, dan yang terakhir adalah White Tiger. By the way, karena Lin Naqi nggak pernah melihatnya, gambarnya jadi kayak gini ya guys. Lin Naqi pun memberitahu jika setengah bulan lagi mereka bertiga akan berkumpul untuk mencari mutan fruit di dekat rumah Chu Feng. Jadi Lin Naqi menyuruh Chu Feng untuk tidak terlibat. "Hahaha, tidak perlu memberitahuku. Aku tidak akan ikut," ucap Chu Feng. Tapi Mimin sebenarnya sih nggak percaya dengan ucapan si Chu Feng ini guys. Singkat cerita, Chu Feng pun berpamitan kepada Lin Naqi. Tapi sebelum pergi, Chu Feng pun bertanya apakah mastermu akan ikut dalam pencarian mutan fruit kali ini. Setelah mengetahui kalau mastermu akan ikut, Chu Feng pun segera pergi tanpa memberikan alasan atas pertanyaannya itu kepada Lin Naqi. Sebelum kembali ke rumahnya, Chu Feng terlebih dahulu mengambil panahnya yang ia sembunyikan sebelum menemui Lin Naqi. Rupanya Chu Feng ingin menggunakan senjata itu untuk menyerang dari jarak jauh agar ia bisa mendapatkan mutan fruit. Selain itu, Chu Feng ternyata juga berniat menemui mastermu setengah bulan lagi. Setelah 1 minggu berlalu, Chu Feng pun akhirnya kembali ke rumahnya. Di sana terlihat si master sapi yang sangat sedih lantaran menunggu kedatangan Chu Feng.
"Apa yang kamu lakukan? Kenapa badanmu kurus begini?" tanya Chu Feng. Rupanya saat itu si monster sapi sangat kesepian lantaran ia tidak bisa bermain handphone. Namun setelah si monster sapi mendapatkan handphonenya, ia masih tampak murung. Tapi kenapa handphonenya hitam dan putih? Pikir si monster sapi. Chu Feng pun beralasan jika handphone hitam dan putih itu melambangkan yin dan yang awal dari dunia. Di sana Chu Feng pun menunjukkan panah Thunderbolt yang ia dapatkan dari markas Angel Creature. Tapi ia masih tidak dapat menemukan keistimewaan dari benda itu. Si monster sapi pun berkata jika panah itu merupakan harta karun, jadi ia pun menyuruh Chu Feng untuk menggunakan breathing mantra. Sontak ketika Chu Feng menggunakan mantra tersebut, tiba-tiba tali busur panah itu terputus. "Sialan, apa-apaan ini?" ucap Chu Feng. Si monster sapi menjelaskan jika busur panah itu merupakan harta karun, namun kualitas tali busurnya sangat buruk. Si monster sapi mengatakan jika tali busurnya harus berasal dari tendon naga. Karena itu besok si monster sapi pun mengajak Chu Feng berburu. Sontak Chu Feng pun sangat ketakutan mengingat ketika pertama kali bertemu, mereka dibuat kewalahan oleh naga itu. Akan tetapi si monster sapi meyakinkan Chu Feng lantaran setelah berlatih Ox Demon Sigong, beberapa hari semua akan mudah. Karena beberapa hari ke depan adalah hari yang penting, si monster sapi pun menyuruh Chu Feng untuk segera beristirahat. Di sana, sang monster sapi pun melepas baju Chu Feng dan menyuruhnya untuk mandi dengan cepat. Sesampainya di dalam kamar, Chu Feng pun membuka handphonenya terlebih dulu seperti yang biasa kaum rebahan lakukan. Namun Chu Feng merasa sangat terkejut setelah mengetahui jika ada seorang gadis tengah tertidur di sebelahnya. Chu Feng pun langsung menyadari jika itu adalah ulah dari si monster sapi. Ia kemudian berusaha untuk membangunkan gadis itu. Si gadis pun langsung berteriak dan meminta agar Chu Feng jangan mendekat karena ia adalah seorang mutan. Chu Feng kemudian bertanya bagaimana Ling Xiao bisa berada di dalam rumahnya. Namun Ling Xiao berkata jika tadi ia tiba-tiba diserang dari belakang saat bertarung dengan musuh. Sontak Ling Xiao pun menuduh kalau Chu Feng adalah pelakunya. Mendengar cerita itu, Chu Feng langsung teriak buat memanggil si monster sapi. Tapi tanpa merasa bersalah, si monster sapi malah nawarin teh buat Chu Feng. Chu Feng pun kelihatan sangat marah guys karena tindakan si monster sapi dengan menculik seorang gadis sangat tidak bisa dibenarkan menurut hukum Wakanda. Namun si monster sapi itu menjelaskan kalau tadi ia melihat Ling Xiao sedang bertarung dengan musuhnya. Ketika itu ia sudah melihat kalau Ling Xiao pingsan dan bajunya juga robek. Maka dari itu si monster sapi memutuskan untuk menyelamatkannya. Setelah dengarin penjelasan si monster sapi, Chu Feng pun berusaha buat meyakinkan gadis itu agar tidak perlu khawatir dengan mereka. Ling Xiao pun mutusin buat percaya dengan perkataan Chu Feng. Tapi kalau ia sampai berbohong, si gadis pun ngancam Chu Feng sambil ngancurin tembok rumahnya. "Berhenti, rumah ini sudah setengah hancur," teriak si Chu Feng. Si gadis rupanya berniat buat tinggal di rumah Chu Feng sementara waktu sambil menyelidiki dan memastikan kalau Chu Feng bukanlah orang jahat yang punya komplotan. Padahal sih sebenarnya si gadis ngomong gitu cuma biar gak disuruh pulang ke rumahnya. Si Chu Feng nampaknya kelihatan sangat bingung karena sebentar lagi ia masih harus berlatih dan gak punya waktu buat jaga gadis itu. Karenanya Ling Xiao pun minta agar Chu Feng memberikan monster sapi itu kepadanya. Sebelum pergi, Chu Feng pun mencarikan baju untuk si gadis itu. Di sana si Chu Feng bilang kalau ia bakalan membiarkan Ling Xiao tinggal di kamarnya sedangkan dirinya akan tidur di tempat lain. Tapi si gadis rupanya tidak mengizinkan si Chu Feng untuk pergi dengan alasan kalau ia sangat takut dengan kegelapan. Ketika si Chu Feng sudah tidur, si gadis itu buat ulah lagi. Dia maksa si Chu Feng untuk nyeritain kisah dongeng sebelum tidur. Duh, ada-ada aja nih si bocil satu ini. Alhasil meskipun masih sangat ngantuk, Chu Feng pun berusaha buat nurutin kemauannya. Tapi baru beberapa menit Chu Feng cerita, Ling Xiao udah tidur pules lagi.
2 hari kemudian, Zuyi pun datang dan berniat untuk menemui Chu Feng. Di sana, si monster sapi terlihat sangat tidak senang dengan kedatangan Zuyi. Zuyi berkata jika ditelepon Chu Feng memberitahu kalau kungfunya saat ini sudah sangat baik. Ketika membuka pintu rumah Chu Feng tanpa sengaja, Zuyi melihat Chu Feng sedang menggendong Ling Xiao. Sontak raut muka Zuyi pun berubah menjadi sangat murung. Sontak tanpa pikir panjang, dia pun berniat buat menghubungin Pak Polisi. 1 jam kemudian, Zuyi pun telah menceritakan kerusuhan yang terjadi di kota akibat kemunculan para mutan. Sangat sulit untuk hidup tanpa ada kekuatan yang bisa diandalkan, ucap Zuyi. Di sisi lain, Chu Feng sangat khawatir dengan keadaan orang tuanya lantaran mereka berdua hanyalah manusia biasa. Chu Feng pun bercerita jika beberapa hari ini telah mendapatkan banyak masalah karena tidak mempunyai kekuatan. Chu Feng berpikir tanpa kekuatan ia tidak bisa melindungi orang-orang yang berada di sampingnya. Karena itu, Chu Feng pun harus segera bersiap untuk perburuan mutan fruit. Tapi sebelum itu ia harus membunuh naga untuk melengkapi busur panahnya. Untuk itu Chu Feng pun mengajak Zuyi pergi bersamanya. Singkat cerita, Chu Feng dan teman-temannya pun telah sampai di kaki Gunung Zuyi. Chu Feng pun menganggap jika naga itu sangatlah kuat, karenanya mereka pun perlu strategi yang bagus. Di saat yang sama, Zuyi mendapatkan berita jika di kota Sentian yang merupakan tempat pengungsian orang tua Chu Feng telah terjadi wabah mutan. Namun untungnya, wabah itu telah diatasi oleh White Tiger. Melihat kekuatan White Tiger, Chu Feng pun berpikir jika Silverwing dan Diamond pasti juga sekuat itu. Dan hal tersebut membuat perburuan mereka menjadi sangat sulit. Dengan semangat yang membara, Chu Feng pun mengajak mereka untuk menyusun rencana. Chu Feng pun berencana untuk memukulnya dan mengawasi serangan. Kedua mereka akan menggali lubang dan monster sapi akan menyerangnya. Setelah 1 jam naga itu akan kewalahan, lalu monster sapi akan menggunakan jurus jitunya untuk merobohkannya. Chu Feng memberitahu jika musuh mereka saat ini sangatlah kuat, bahkan sebelumnya ia dan monster sapi telah dikalahkan. Karena itu Chu Feng pun memberikan tugas menabuh gong untuk mengalihkan perhatian. Lawan kita tidak mudah, tidak boleh ada kesalahan, tegas Chu Feng kepada mereka. Sementara itu, Li Xiao rupanya sedang mendengarkan berita yang melaporkan kalau beberapa pasukan tengah berkumpul di bawah Gunung Taihang untuk melakukan perburuan mutan fruit. Bahkan dikabarkan Silverwing juga akan ada di sana bersama dengan banyak fansnya yang membuat situasi tidak kondusif. Namun Li Xiao sama sekali tidak tertarik dengan berita itu dan malah merasakan bosan lantaran Chu Feng tidak ada di sana. Di sisi lain, Chu Feng dan teman-temannya terlihat sudah siap dengan semua jebakan. Singkat cerita, setelah bertemu dengan sang naga, Chu Feng pun dengan segera memberikan sebuah serangannya. Akan tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba naga itu terkapar dan langsung tewas dengan sekali pukulan dari Chu Feng. Chu Feng pun sedikit terkejut lantaran sebelumnya ia sama sekali bukan tandingan bagi naga itu. Singkat cerita, terlihat saat itu Chu Feng dan Zuyi tengah bersantai menikmati daging naga buruan mereka. Di sana, Zuyi sangat kesal lantaran sebelumnya lubang-lubang yang telah ia gali tidak berguna sama sekali. Chu Feng pun menjelaskan kalau di pertarungan sebelumnya ia memang bukan lawan dari naga itu. Chu Feng menganggap jika naga itu sedang dalam keadaan lemah. Akan tetapi monster sapi berkata kalau itu semua berkat latihan pernapasan ekstrim yang terus dilakukan Chu Feng. Namun Chu Feng sendiri rupanya tidak menyangka jika latihan pernapasannya akan membuat ia bisa kuat secepat ini. Selain itu, Chu Feng ternyata juga menganggap jika itu semua bisa terjadi lantaran dia adalah orang yang sangat berbakat. Si monster sapi pun menjelaskan jika tingkat kekuatan mereka dibagi menjadi 9 tahap. Dan saat ini Chu Feng berada di tahap kelima. Orang yang selama ini Chu Feng hadapi masih berada di tahap 1 ataupun 2. Setelah ke-9 tahap itu masih ada tahap locking pressure, di mana jika berhasil mencapai tahap di alam ini, mereka akan mendapatkan belenggu ilusi. Dan di tahap ini juga dibagi lagi ke dalam 10 tahap. Dan jika Chu Feng telah melewati tahap-tahapannya,
ia akan sampai di tahap terakhir yang membuat dirinya tak terkalahkan dan juga tidak akan memiliki batasan. Di sana, Chu Feng pun bertanya tentang ketiga Raja Mutan itu. Si Master Sapi menjawab jika kemungkinan mereka saat ini berada di tahap ketujuh tingkat pertama. Mendengar hal itu, Chu Feng pun menjadi pesimis dan berpikir kalau ia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Namun si Master Sapi menganggap jika Chu Feng masih memiliki kesempatan untuk menang dengan busur miliknya. Busur itu rupanya telah diperbaiki oleh si Master Sapi dengan kualitas daging naga yang akan membuat busurnya menjadi semakin kuat. Dengan menggunakan seluruh kekuatannya, Chu Feng pun menarik busur panahnya dan langsung melepaskan tembakan ke arah sebuah gunung. Alhasil gunung itu pun berlubang akibat serangan dahsyat Chu Feng. Di saat bersamaan, Zuyi tiba-tiba berteriak lantaran muncul tanduk di wajahnya. Chu Feng menganggap jika itu semua lantaran buah mutan dan daging naga yang ia makan sebelumnya telah membuat Zuyi bermutasi. Si Master Sapi memberitahu Chu Feng jika semua bagian dari naga sangatlah berharga. Bahkan si Master Sapi bisa membuat panah yang sangat kuat dari giginya. Alhasil Chu Feng pun sangat bersemangat dan berniat untuk membawa naga itu pulang. Zuyi pun menjadi sangat marah lantaran Chu Feng sama sekali tidak memikirkannya. BTW, kayaknya si Zuyi ini punya kekuatan semburan api dari mulutnya ya guys, kayak si naga yang dibunuh Chu Feng. Sesampainya di rumah, Chu Feng pun memasakkan makanan dengan daging yang ia dapatkan untuk si Ling Xiao. Melihat hal itu, Zuyi pun sangat khawatir kalau Ling Xiao akan memiliki tanduk seperti dirinya setelah makan daging itu. Namun Chu Feng berkata, jika Ling Xiao adalah seorang mutan dan daging naga sangat bagus untuknya. Tak berselang lama, Chu Feng tiba-tiba mendengar jika ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Rupanya malam itu Alexian si manusia laba-laba yang datang untuk menemui Chu Feng. "Hahaha, apakah kau merindukan aku, bos besar?" ucapnya. "Apakah ini rivalku si manusia laba-laba? Apa kau datang kemari untuk bertarung?" balas Chu Feng. Rupanya maksud dari kedatangan Alexian ke tempat itu adalah untuk menyampaikan pesan dari perusahaan secara rahasia kepada Chu Feng. Di sana Alexian pun memberikan 2 surat kepada Chu Feng, satu dari petinggi perusahaan dan yang satu dari Nona Lina Qi. Karena itu Chu Feng dengan segera langsung membuka surat dari Lina Qi. Dalam surat itu bertuliskan jika saat ini perusahaannya telah mengembangkan mutan cerdas, jadi Chu Feng harus tetap berhati-hati. Selain itu, Lina Qi rupanya juga mengirimkan foto si mbak penjual sabuk saat ditugaskan menjaga Chu Feng. Melihat foto itu, Ling Xiao pun terlihat penasaran dan menganggap kalau wanita yang berfoto dengan Chu Feng adalah kekasihnya. Chu Feng menjelaskan jika wanita dalam foto itu merupakan sahabat baiknya yang telah banyak menolong dirinya, tapi sekarang wanita itu sudah tiada. "Aku akan membawa foto ini untuk mengingatkanku bahwa di dunia ini tanpa kekuatan aku tidak akan bisa melindungi siapapun," ucap Chu Feng. Mendengar ucapan Chu Feng, Ling Xiao pun langsung menjawab jika Chu Feng tidak perlu khawatir karena sekarang ia akan melindunginya. Malah hari itu Chu Feng pun bertanya mengenai kehebatan Silverwing kepada Alexian. Alexian pun berkata jika Silverwing sangatlah kuat, bahkan orang itu telah menjadi tujuan hidupnya sejak lama. Singkat cerita, Alexian pun berniat untuk segera kembali ke Angel Creature. Namun ketika Chu Feng lengah, ia pun langsung menyemprotkan jaring laba-labanya untuk memerangkap Chu Feng. Rupanya ia berniat untuk meminjam busur Chu Feng dan berjanji akan mengembalikannya setelah ia berhasil mengalahkan Silverwing. Alexian pun terlihat sangat senang lantaran dengan kekuatan dari busur itu ia pasti akan bisa mendekati Silverwing. Tapi ia juga sangat sedih lantaran ia telah menjebak Chu Feng yang sangat baik kepada dirinya. Ditambah lagi jaring laba-laba itu juga akan mengikatnya di pohon itu selama 3 hari.
Tak berselang lama, tiba-tiba Chu Feng muncul dan mengagetkan Alexian. Merasa kalau nyawanya kali ini tidak akan selamat, Alexian pun mengambil secari kertas dan berniat menuliskan surat untuk kedua orang tuanya. "Aku tidak bilang akan membunuhmu," teriak Chu Feng. Di sana, Chu Feng pun menjelaskan kalau ia sangat butuh busur itu untuk balas dendam. Dan jika Alexian ingin meminjamnya, ia harus tunggu sampai perburuan mutan fruit selesai. Mendengar penjelasan Chu Feng, Alexian pun terlihat sangat senang dan bertanya bagaimana ia bisa berterima kasih kepada Chu Feng. "Kau cukup menjauh saja dariku untuk sementara waktu," jawab Chu Feng. Sontak Alexian pun berpamitan untuk pergi meninggalkan Chu Feng tanpa melepaskan jaring laba-laba itu terlebih dahulu. Alhasil Chu Feng pun harus berlatih sembari membawa pohon itu di punggungnya selama 3 hari. Di sana si monster sapi berkata, jika saat ini kekuatan Chu Feng sudah meningkat pesat dan saat ini ia sudah mencapai tahap ke-6 dan mungkin cara pelatihan itu cocok dengan Chu Feng. Karena itu si monster sapi pun menyuruh Chu Feng untuk menggunakan kekuatan untuk menarik busurnya. Tak berselang lama, Yuzi pun datang sembari berkata jika Chu Feng masih tidak bisa mengenai targetnya dengan tepat. Karena itu, ia pun berniat untuk mengajarkan cara memanah kepada Chu Feng. Singkat cerita, Zuyi pun mempraktekkan keahlian memanahnya di depan Chu Feng. Di sana, ia pun memberikan beberapa langkah yang harus dilakukan Chu Feng ketika memanah. Namun Chu Feng sama sekali tidak mendengarkannya. "Panahnya juga terbang, apa bedanya?" tanya Chu Feng. Dengan ekspresi sangat marah, Zuyi pun berkata jika Chu Feng memanahnya dengan cara seperti itu, tembakannya tidak akan bisa mengenai Silverwing. Ketika si monster sapi memeriksa panah itu, ia pun menyadari jika di dalam panah itu menyembunyikan metode pernapasan. Saat Zuyi bertanya mengenai metode pernapasan, Chu Feng pun menjelaskan jika metode pernapasan itu adalah metode kultivasi yang membantunya menjadi sangat kuat. Namun ketika Chu Feng berkata jika ia ingin mengajarkan teknik itu, tiba-tiba Zuyi menghilang. Si monster sapi memberitahu jika Chu Feng harus mengikuti metode pernapasan di dalamnya dan ia juga harus mempelajari metode itu dengan cepat. Alhasil Chu Feng pun langsung mencoba metode pernapasan itu dan mencobanya. Rupanya metode itu sangatlah kuat hingga membuat Chu Feng bisa mengimbangi kekuatan si monster sapi. Namun tiba-tiba Chu Feng terjatuh dan tak sadarkan diri. Si monster sapi sangat tidak menyangka jika metode pernapasan itu sekuat ini sampai bisa melukai penggunanya. Sementara itu Ling Xiao terlihat sangat bosan lantaran tidak ada yang bermain dengannya. Tapi Ling Xiao merasa kalau kehidupannya saat ini lebih menyenangkan dibandingkan dengan berada di rumahnya sendiri. Di sisi lain, Silverwing terlihat sedang dalam perjalanan menuju perburuan buah mutan. Di sana, asisten pribadinya pun berkata kalau ia telah menyiapkan segala yang Silverwing perlukan. Keesokan pagi, Chu Feng pun akhirnya terbangun dari pingsannya. Si monster sapi pun menjelaskan kalau kemarin Chu Feng pingsan akibat metode pernapasan busur yang ada di busur itu. Namun lantaran hal seperti ini biasanya tidak terjadi saat melakukan metode pernapasan, si monster sapi pun menyuruh Chu Feng untuk tidak lagi menggunakannya. Tapi Chu Feng merasa jika ia tidak menggunakan metode pernapasan itu sangat mustahil ia bisa mendapatkan buah mutannya. Karena itu, si monster sapi pun menyuruh agar Chu Feng menggunakan metode tersebut selama 5 detik saja. Sementara itu, Zejun dan si manusia kelelawar tengah mengawasi dan menunggu kemunculan Daimon. Rupanya saat itu Zejun berniat untuk membunuh Daimon yang merupakan musuh dari Angel Creature. Selain itu, jika ia berhasil membunuh Daimon, Zejun berpikir kalau Lina Qi akan memohon padanya untuk dinikahi.
Akan tetapi, si manusia kelelawar tidak yakin jika Zujun bisa mengalahkan Diamond yang sangat kuat itu. Bahkan Silverwing juga merasa kesulitan untuk mengalahkannya. Namun Zujun tetap merasa sangat percaya diri lantaran ia telah menggunakan seluruh hartanya untuk membeli buah mutan. Alhasil ia pun akhirnya menunjukkan sedikit kekuatannya di depan manusia kelelawar. Ini hanya tahap pertama transformasi yang total semuanya berjumlah 587 tahap, ucap Zujun dengan percaya dirinya. Tak berselang lama, Diamond pun akhirnya muncul di tempat itu. Ia rupanya sedang mendapatkan laporan dari Body Creator kalau yang akan menjadi lawannya di perburuan mutant fruit kali ini adalah Silverwing. Namun tanpa ia sadari, Zujun tiba-tiba muncul dan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dan secara mengejutkan tanpa memberikan serangan balik, Diamond berhasil mengalahkan Zujun. Haduh, berani pula nih si Zujun. Udah kalah sama Chu Feng, sok-sokan mau ngalahin Diamond.